Pelaksanaan interview psikolog dilakukan secara daring atau online, jadi teman-teman tidak harus pergi ke lokasi interview. Dalam video ini saya akan berikan pertanyaan umum atau standar interview (SOP) dari vendor pelaksana proses seleksi Bulog, jadi Anda akan ada gambaran dalam proses interview ini. Dan yang harus dipersiapkan serta diperhatikan dalam interview psikolog seleksi Bulog agar lulus di antaranya. 1. Kualitas jaringan internet. Kedua, penampilan formal dan rapi. Ketiga, intonasi dan gestur tubuh saat interview. Langsung saja kita ke pertanyaan-pertanyaan interview psikolog beserta jawaban, serta pemberian poin oleh pewawancara. Pertanyaan pertama dari psikolog. Mari kita mulai dengan menceritakan tentang siapa Anda. Pilihlah jawaban yang paling kuat. A. Saya lahir di Bandung. Ibu saya usaha catering dan ayah saya seorang dosen. Selepas SMA saya kuliah di Telkom jurusan Teknik Industri. Saya sudah bekerja selama 5 tahun di perusahaan asing sebagai asisten auditor. Kemudian saya pindah ke bank swasta nasional dan bekerja 2 tahun sebagai auditor internal. Dan di perusahaan terakhir ini saya baru bekerja selama setahun sebagai manajer keuangan. B. Saya pernah bekerja di bidang pelayanan pelanggan selama 7 tahun. Dalam pekerjaan terakhir, saya memimpin sebuah tim beranggotakan 8 orang. Saya memiliki kemampuan komunikasi dan hubungan antar personal yang luar biasa, dan itulah yang memungkinkan saya bekerja dengan orang banyak pada beragam tingkatan. Saya punya latar belakang bekerja di perusahaan besar maupun kecil. Keunggulan saya adalah kemampuan dalam mengorganisasi dan mengoordinasikan proyek untuk memastikan agar tenggat waktu terpenuhi. C. Senang sekali. Apakah Anda ingin mengetahui kehidupan pribadi saya atau pengalaman kerja saya? Mana yang Anda inginkan? Evaluasi jawaban. Jawaban terkuat. B. Jawaban ini paling kuat karena ia menampilkan ringkasan yang bagus tentang apa yang harus Anda tawarkan. Sang pewawancara mengetahui berapa tahun pengalaman Anda, jenis-jenis perusahaan di mana Anda pernah bekerja, dan apa yang menjadi keunggulan Anda berkaitan dengan pekerjaan itu. Di dalam jawaban itu juga terdapat kombinasi antara kemampuan berbasis pengetahuan, kemampuan yang dapat ditransfer, transferable skills, dan watak pribadi Anda. Di sini tampak bahwa Anda sedang berupaya menampilkan kesan yang bagus tentang diri Anda. Jawaban pertengahan. A. Jawaban ini benar adanya, namun tidak sekuat jawaban B. Ini adalah model jawaban yang mengacu pada resume atau CV, saya lahir, masuk universitas, dan bekerja. Akan lebih bagus jika Anda memberikan informasi yang lebih detail dan spesifik, seperti jenis perusahaan tempat Anda pernah bekerja. Jawaban yang ideal berisi gambaran yang ringkas dan padat tentang diri Anda sekarang ini. Jawaban terlemah. C. Ini jawaban paling umum namun lemah. Jawaban ini tidak menunjukkan persiapan atau perencanaan sesuai yang ingin diketahui pewawancara. Berilah penilaian pada diri Anda. Bila Anda memilih jawaban B, beri nilai diri Anda 5 poin. Bila Anda memilih jawaban A, beri nilai diri Anda 3 poin. Bila Anda memilih jawaban C, beri nilai diri Anda 0 poin. Pertanyaan kedua. Mengapa Anda meninggalkan, atau mengapa Anda berencana meninggalkan, pekerjaan terakhir Anda? Pilihlah jawaban yang paling kuat. A. Perusahaan melakukan reorganisasi, dan departemen saya dihapus. Pekerjaan mulai membingungkan, dan itu tidaklah mengejutkan. Saya menyukai pekerjaan saya dan orang-orang yang bekerja dengan saya, sehingga saya berharap hal itu tidak mempengaruhi kami, tetapi sayangnya kami semua harus pergi. Saya akan mencari pekerjaan yang sama dengan pekerjaan itu. B. Saya sedang mencari tantangan baru. Saya telah bekerja di perusahaan itu selama 2 tahun dan tidak mendapati pekerjaan itu semenarik yang pernah saya lakukan. Saya mencari sebuah perusahaan di mana saya dapat menghadapi tantangan-tantangan baru dan berkembang. Pekerjaan saya yang sekarang ini benar-benar sudah buntu bagi saya. C. Karena tidak ada peluang lagi di perusahaan itu, saya akhirnya memutuskan bahwa inilah waktunya untuk mencari pekerjaan baru. Saya telah menetapkan beberapa jenjang karir untuk diri saya dan itu tidak dapat saya capai di perusahaan itu.
Yang saya cari adalah sebuah pekerjaan di perusahaan besar di mana saya dapat memberikan kontribusi, namun juga dapat menjajaki jalan karir yang memiliki lebih banyak tanggung jawab. Evaluasi jawaban. Jawaban terkuat. A. Inilah jawaban terkuat, bukan karena perampingan itu, melainkan adanya kesan kemantapan. Anda menyukai apa yang Anda lakukan dan berharap perampingan itu tidak terjadi. Dengan kata lain, jika masalah itu tidak berada di luar kendali Anda masih berada di sana. Jawaban ini mengisyaratkan adanya sikap yang bagus terhadap kejadian yang tidak menguntungkan. Jawaban pertengahan. C. Ini jawaban yang dapat diterima. Memang alamiah mencari tanggung jawab yang lebih, sebagaimana halnya dapat diterima untuk meninggalkan sebuah pekerjaan. Seorang pewawancara yang ahli akan melanjutkannya dengan pertanyaan tentang tujuan-tujuan karir Anda dan mengapa Anda beranggapan hal itu dapat Anda peroleh di perusahaan yang baru. Sudah siapkah Anda untuk menjawab pertanyaan itu? Jawaban terlemah. B. Inilah jawaban terlemah karena terdengar klise. Salah satu jawaban paling umum untuk pertanyaan ini adalah bahwa Anda sedang mencari tantangan. Seorang pewawancara mungkin akan beranggapan bahwa jika Anda bosan pada pekerjaan terakhir, Anda akan menganggap pekerjaan ini juga membosankan, atau setidaknya tidak cukup menantang lagi. Berilah penilaian pada diri Anda. Bila Anda memilih jawaban A, beri nilai diri Anda 5 poin. Bila Anda memilih jawaban C, beri nilai diri Anda 3 poin. Bila Anda memilih jawaban B, beri nilai diri Anda 0 poin. Pertanyaan-pertanyaan HRD Psikolog soal nomor 3. Mengapa Anda ingin bekerja di sini? Pilihlah jawaban yang paling kuat. A. Saya melakukan riset dan memilih perusahaan-perusahaan yang paling membuat saya tertarik, dan perusahaan Anda berada di puncak daftar saya. Saya melakukan riset itu berdasarkan reputasi perusahaan, tingkat kehandalan produknya, dan stabilitas industri. Demikian juga bagaimana karyawan-karyawannya memandang pekerjaan di perusahaan itu. Saya melakukan pekerjaan yang terbaik ketika tujuan dan nilai-nilai saya selaras dengan tujuan dan nilai-nilai perusahaan. Saya tahu bahwa saya dapat menyesuaikan diri dengan kultur perusahaan dan memiliki banyak kontribusi. B. Saya melihat lowongan kerja itu di internet. Pekerjaan ini sangat tepat untuk keahlian dan kemampuan saya. Saya melihat ini sebagai kesempatan nyata untuk menemukan tantangan. Saya ingin bekerja untuk perusahaan di mana saya dapat tumbuh, berkembang, dan tertantang. Saya mencari perusahaan dengan catatan finansial yang solid dan prestasi industri, seperti perusahaan Anda. Saya tahu saya akan cocok di sini dan mampu menyatu sampai ke dasar. C. Ketika saya melihat lowongan itu di koran, saya sadar itulah pekerjaan yang tepat untuk saya. Saya adalah penggemar produk kain Anda dan selalu membelinya di toko. Saya akan senang sekali dapat bekerja di sini. Sangat penting bagi saya bahwa perusahaan tempat saya bekerja mempunyai reputasi dan produk yang bagus. Saya melihat ini sebagai kesempatan besar bagi saya untuk bekerja di perusahaan besar yang benar-benar saya kagumi. Evaluasi jawaban. Jawaban terkuat. A. Inilah jawaban paling kuat, karena menggambarkan perencanaan dan kontrol di pihak Anda. Bukan sekadar sikap, ada lowongan dan saya akan melamar. Anda menunjukkan bahwa Anda mengetahui apa yang Anda inginkan dan bagaimana Anda mendapatkannya. Anda memilih perusahaan ini dengan melakukan riset dan mengecek bagaimana karyawan menilai perusahaan itu. Jawaban ini menunjukkan keyakinan pada keahlian dan kemampuan Anda untuk menyesuaikan diri dengan kultur perusahaan tersebut. Namun harus diperhatikan, terlalu percaya diri overconfidence bisa menimbulkan masalah besar sebagaimana kekurangan kepercayaan diri. Jawaban pertengahan. C. Inilah jawaban yang sangat umum. Jawaban ini memberi tekanan pada Anda dan apa yang bisa Anda dapatkan dari peluang itu. Meskipun menjadi pengagum atau pelanggan sebuah perusahaan adalah bagus dari kacamata konsumen, namun akan lebih kuat jika Anda menambahkan hal-hal spesifik yang Anda kagumi,
misalnya favorit yang mereka buat atau cara mereka mengalahkan kompetitor, sesuatu yang mengindikasikan bagaimana peran Anda sebagai konsumen memiliki kaitan dengan pekerjaan yang Anda cari. Menjadi pengagum atau pelanggan tidak memberi nilai tambah dari kacamata pewawancara. Sedikit merayu tidak apalah, namun ingat Anda sedang melihat sisi bisnis itu bukan dari sisi konsumen. Jawaban terlemah. B. Inilah terlemah. Penekanan ada pada apa tujuan Anda, mencari tantangan, tumbuh, dan berkembang. Dasar dari proses wawancara adalah apa yang dapat Anda lakukan terhadap perusahaan. Bukan apa yang dapat dilakukan perusahaan untuk Anda. Berilah penilaian pada diri Anda. Bila Anda memilih jawaban A, beri nilai diri Anda 5 poin. Bila Anda memilih jawaban C, beri nilai diri Anda 3 poin. Bila Anda memilih jawaban B, beri nilai diri Anda 0 poin. Pertanyaan nomor 4. Apa tujuan yang hendak Anda capai? Pilihlah jawaban yang paling kuat. A. Tujuan saya adalah bekerja untuk perusahaan di mana saya dapat tumbuh dan akhirnya menjadi seorang manajer marketing. Saya ingin memimpin sebuah tim yang terdiri dari orang-orang terampil dan memiliki pengaruh besar terhadap perusahaan. Saya tertarik pada perusahaan yang berpikiran ke depan dan berorientasi pada pertumbuhan. B. Saya ingin bekerja di sebuah departemen yang mempercayai pelatihan lintas fungsi. Saya beranggapan bahwa itulah cara terbaik untuk belajar dan melihat gambaran yang lebih besar dalam sebuah perusahaan. Pada akhirnya, saya berharap kembali ke sekolah untuk mendapatkan gelar MBA. Saya pikir itu akan memperluas ilmu saya, sehingga suatu hari saya dapat memiliki perusahaan konsultan sendiri, yang bekerja secara nasional maupun internasional. C. Saya membagi tujuan ke dalam tujuan-tujuan jangka pendek dengan tujuan jangka panjang di kepala. Saat ini saya mencari sebuah posisi dalam sebuah perusahaan dengan catatan prestasi yang solid. Saya ingin memberikan kontribusi pengalaman-pengalaman saya di bidang ini. Tujuan jangka panjang akan bergantung pada perjalanan karir yang ada di perusahaan ini. Idealnya, saya ingin berkembang secara progresif dalam sebuah perusahaan. Evaluasi jawaban. Jawaban terkuat. C. Inilah jawaban terkuat di antara 3 pilihan. Karena ini adalah pertanyaan terbuka, tidak ada jawaban benar atau salah. Jawaban ini adalah yang terbaik karena sifatnya yang terbuka atas peluang pertumbuhan, namun tidak membuat tujuan Anda tampak tidak realistis, kaki atau spesifik. Jawaban pertengahan. A. Masalah yang berkaitan dengan jawaban ini adalah terlalu spesifik dan dapat menjadi faktor yang tidak menguntungkan jika perusahaan tidak memiliki jenjang karir yang memungkinkan seorang karyawan mencapai tujuan ini. Lebih baik Anda menghindari jawaban-jawaban yang sempit atau tidak fleksibel. Jawaban terlemah. B. Jawaban ini awalnya bagus, namun kemudian agak senonoh. Meski jujur, jawaban ini akan mengecewakan sang pewawancara. Pihak perusahaan sedang mencari seseorang yang bersedia bertahan dan memberikan kontribusi pada perusahaan. Bukanlah tujuan perusahaan itu untuk menyewa seseorang dan melatihnya untuk menjadi pesaing di kemudian hari. Berilah penilaian pada diri Anda. Bila Anda memilih jawaban C, beri nilai diri Anda 5 poin. Bila Anda memilih jawaban A, beri nilai diri Anda 3 poin. Bila Anda memilih jawaban B, beri nilai diri Anda 0 poin. Pertanyaan-pertanyaan HRD Psikolog. 5. Apa keunggulan yang Anda miliki? Pilihlah jawaban yang paling kuat. A. Keunggulan saya adalah keahlian mengelola sumber daya manusia. Saya suka bekerja dengan orang banyak dan membantu mereka menyelesaikan persoalan. Pelanggan sangat penting bagi saya, dan saya pun mengatakan hal itu kepada mereka. Saya menerima banyak umpan balik yang positif tentang keahlian saya dari para pelanggan. B. Keunggulan saya adalah kombinasi antara keahlian teknis dan kemampuan untuk bekerja dengan beragam pelanggan. Saya memandang diri saya sebagai ahli pengumpul data, tetapi apa yang membuat daya saing saya adalah kemampuan untuk bekerja secara langsung dengan para pelanggan dan mencari akar persoalan.
Saya mampu mengolah permasalahan-permasalahan yang rumit ke dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga pelanggan dapat memahami apa yang saya katakan. Selama 2 tahun terakhir ini saya telah menerima penghargaan di bidang pelayanan pelanggan. C. Saya memiliki latar belakang yang kuat dalam pelayanan kepada konsumen, baik konsumen internal maupun eksternal. Saya dapat membanggakan kemampuan yang saya miliki dalam hal bekerja dengan orang banyak dan menyelesaikan persoalan. Selama 2 tahun terakhir ini saya telah terpilih sebagai tenaga pelayanan pelanggan terbaik setiap kuartal. Evaluasi jawaban. Jawaban terkuat. B. Ini adalah jawaban yang paling kuat karena ia memberi gambaran luas tentang apa yang Anda bawa untuk posisi tersebut. Bukan hanya yang disyaratkan keahlian teknis, tetapi juga nilai tambah dari kemampuan Anda untuk bekerja secara langsung dengan konsumen. Demikian juga kemampuan yang kuat untuk menyampaikan informasi teknis dalam konteks makna sederhana dalam ketatnya persaingan kerja. Sangatlah perlu bagi Anda untuk memikirkan keunggulan Anda lebih dari sekadar memenuhi kualifikasi. Apalagi yang dapat Anda tawarkan yang tidak dapat ditawarkan kandidat lain. Semakin banyak keahlian yang Anda masukkan dalam jawaban Anda, semakin banyak informasi yang akan dinilai sang pewawancara baik yang menjadi prasyarat atau di luar itu. Jawaban pertengahan. C. Meskipun jawaban ini kuat, namun tidak sekuat jawaban B. Jawaban ini bagus, karena memberitahukan kepada sang pewawancara bahwa Anda memiliki kemampuan yang kuat untuk bekerja dengan konsumen internal dan eksternal, serta menyelesaikan segala persoalan. Jawaban ini akan lebih kuat jika Anda menggabungkannya dengan beberapa keahlian yang berasal dari pengalaman atau pengetahuan Anda, seperti pengetahuan tentang industri atau produk. Jawaban terlemah. A. Ini adalah jawaban yang sangat umum, yang dapat digunakan dalam posisi apapun. Saya suka berbagi dengan orang, telah terbiasa membantu orang lain menyelesaikan masalah, juga merupakan konsep yang terlalu umum untuk membuat kesan bagus pada sang pewawancara. Berilah penilaian pada diri Anda. Bila Anda memilih jawaban B, beri nilai diri Anda 5 poin. Bila Anda memilih jawaban C, beri nilai diri Anda 3 poin. Bila Anda memilih jawaban A, beri nilai diri Anda 0 poin. 6. Apa kelemahan terbesar Anda? Pilihlah jawaban yang paling kuat. A. Kelemahan bukanlah sesuatu yang menjadi pikiran saya. Saya menyadari, saya dapat meningkatkan kesabaran saya pada saat bekerja dengan orang yang tidak memiliki kesamaan langkah dengan saya. Saya suka membantu anggota tim yang punya masalah. Saya justru dapat bergerak maju daripada menjadi seorang yang frustasi dan tidak melakukan apapun. B. Saya adalah seseorang yang suka melakukan pekerjaan dengan benar sejak awal. Saya akan menjadi sangat frustrasi ketika pekerjaan orang lain mempengaruhi kemampuan saya untuk melakukan pekerjaan dengan benar. Saya biasanya bekerja dengan mencoba untuk lebih memahami dan menyimpulkan suatu masalah sebelum saya memberikan pendapat atau keputusan. C. Kelemahan saya adalah bekerja terlalu keras untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Karena dengan beban kerja yang ada saya harus bekerja tiap malam dan tiap pekan agar pekerjaan saya selesai tepat waktu. Saya mencoba untuk bekerja secara bijak, cerdas, bukan keras. Evaluasi jawaban. Jawaban terkuat. A. Di dalam jawaban ini terdapat penjelasan yang amat sungguh-sungguh dan jujur. Saat pemikiran ke masa depan tertuang dalam jawaban ini. Jawaban ini juga menunjukkan keinginan Anda untuk melakukan perbaikan dan tindakan apa yang Anda butuhkan untuk menyelesaikan persoalan dalam pekerjaan. Jawaban pertengahan. B. Ini bukanlah suatu jawaban yang buruk. Bagaimanapun, sang pewawancara akan mengira bahwa Anda adalah orang yang mandiri dan sempurna, dan hal itu dapat menyebabkan suatu masalah. Hindari mengeluarkan pernyataan yang bersifat pribadi, yang di kemudian hari dapat menyulitkan diri Anda untuk menuju ke perubahan. Dalam menjawab pertanyaan, hal terbaik adalah menunjukkan sesuatu yang dapat memperbaiki kelemahan Anda dalam bekerja. Saya dapat melakukannya. Jawaban terlemah. C.
Ini adalah sebuah jawaban yang sangat kuno dan sepantasnya dihindari, bekerja terlalu keras. Ini adalah sebuah pemikiran yang kedengarannya lucu. Sang pewawancara mungkin akan peduli tentang bagaimana Anda bekerja keras, apakah karena beban kerja yang terlalu berat atau karena kebiasaan malas bekerja Anda. Berilah penilaian pada diri Anda. Bila Anda memilih jawaban A, beri nilai diri Anda 5 poin. Bila Anda memilih jawaban B, beri nilai diri Anda 3 poin. Bila Anda memilih jawaban C, beri nilai diri Anda 0 poin. Pertanyaan-pertanyaan HRD Psikolog. 7. Kapankah Anda pernah merasa paling termotivasi? Pilihlah jawaban yang paling kuat. A. Pada pekerjaan yang sebelumnya saya bertugas untuk berhadapan langsung dengan para pelanggan dan masalah-masalah mereka. Yang saya sukai adalah memecahkan masalah dan membantu orang lain. Kadang-kadang susah juga karena orang-orang itu selalu saja mengeluh dan merasa kesal terhadap saya. Saya berusaha untuk tidak menganggapnya sebagai persoalan pribadi, tetapi saya akui ada kalanya juga hal itu merupakan suatu tantangan. Yang memotivasi saya adalah tatkala para pelanggan tersebut meluangkan waktu untuk mengatakan kepada saya bahwa mereka menghargai pelayanan yang diberikan. B. Tahun yang lalu saya terlibat dalam sebuah proyek yang sangat mengasyikkan. Saya ditugaskan untuk bekerja dalam sebuah tim, dan kami harus melakukan brainstorming tentang sebuah produk yang tidak mendapat sambutan hangat oleh para pelanggan. Saya akan bangun pada pagi hari sambil memikirkan cara-cara kreatif untuk mengatasi masalah kami. Bagian terbesar istimewa dari proyek ini adalah tim yang bekerja dengan saya. Tim ini dan pemecahan masalah kreatif adalah hal yang paling menonjol dalam memberikan motivasi kepada saya. C. Saya cukup termotivasi di sepanjang waktu. Saya merasa senang membantu memecahkan masalah bagi para pelanggan. Saya menyukai tantangan dari sebuah masalah baru dan peluang untuk memikirkan kiat-kiat memecahkan masalah. Saya benar-benar merasa tidak termotivasi manakala yang saya miliki hanyalah potongan-potongan dari masalah orang lain yang mesti dibereskan. Saya menyukai mengambil sebuah proyek dari awal sampai akhir. Evaluasi jawaban. Jawaban terkuat. B. Ini adalah jawaban yang paling kuat karena inilah jawaban yang paling spesifik. Anda dapat merasakan adanya antusiasme dan energi yang kuat di balik motivasi dan kepuasan ini. Coba pikirkan saat Anda terakhir kali merasa termotivasi. Bagaimanakah rasanya? Jawaban pertengahan. A. Jawaban ini cenderung memberikan tekanan pada segi-segi negatif pekerjaan yang hampir sama besarnya dengan segi-segi positif yang memotivasi dari pekerjaan tersebut. Akan menjadi jawaban yang lebih kuat bila Anda hanya membicarakan tentang membantu orang lain dan memecahkan masalah, khususnya saat-saat di mana orang lain menghargai pelayanan Anda. Jawaban terlemah. C. Ini adalah jawaban yang paling lemah dari ketiga jawaban di atas tadi karena hampir semua orang dapat mengatakan hal ini. Jawaban ini juga bisa berbalik menjadi negatif tatkala mulai fokus pada menjadi tidak termotivasi. Karena hal itu bukanlah bagian dari pertanyaan, maka bukanlah sebuah ide yang bagus untuk memberikan informasi yang dapat ditafsirkan sebagai keluhan atas tugas-tugas harian, yang mana merupakan bagian dari hampir semua pekerjaan. Berilah penilaian pada diri Anda. Bila Anda memilih jawaban B, beri nilai diri Anda 5 poin. Bila Anda memilih jawaban A, beri nilai diri Anda 3 poin. Bila Anda memilih jawaban C, beri nilai diri Anda 0 poin. 8. Bagaimanakah Anda akan memberikan gambaran tentang kepribadian Anda? Pilihlah jawaban yang paling kuat. A. Saya adalah seseorang yang berenergi tinggi dan pekerja keras. Saya sangat cepat belajar dan beradaptasi dengan baik. Saya sangat bertanggung jawab atas tenggat waktu. Saya punya kemampuan bergaul dengan baik. Saya punya perilaku yang sangat optimistis yang dapat membantu menjaga moral departemen tetap tinggi. Saya punya kemampuan bergaul baik dengan setiap orang. B. Saya adalah seseorang yang punya energi tinggi yang termotivasi oleh tantangan-tantangan dan masalah-masalah baru. Saya dapat berlari lebih kencang dari siapapun yang saya kenal.
Saya punya catatan kesuksesan yang telah terbukti dan reputasi dalam hal menepati tenggat waktu. Sikap saya terhadap pekerjaan adalah, apapun akan ditempuh agar pekerjaan selesai. Siapapun di departemen saya akan memberitahu Anda bahwa saya adalah seseorang yang benar-benar mendukung semangat tim. Saya adalah seorang ahli dalam memecahkan masalah yang cepat dalam menganalisis data dan mengubahnya ke dalam bentuk informasi yang berguna. Kekuatan saya adalah kemampuan dalam hal mengubah rincian yang rumit menjadi bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Selama ini saya mampu menghemat waktu dan uang perusahaan dengan memberikan solusi-solusi yang jitu. Evaluasi jawaban. Jawaban terkuat. B. Ini adalah jawaban yang paling kuat karena energi yang diperlihatkannya. Jawaban ini memberikan gambaran tentang kepribadian Anda dengan cara yang unik, bukan hanya seorang pekerja keras yang memiliki sikap yang baik namun juga seorang pribadi yang dapat beradaptasi dengan sikap, apapun akan ditempuh agar pekerjaan selesai. Hal ini diikuti lagi dengan adanya endorsement dari teman-teman sekerja Anda tentang kemampuan Anda sebagai seorang pemain dalam tim. Jawaban pertengahan. A. Tak ada apapun dalam jawaban ini yang membuat Anda unik. Jika Anda bandingkan kata-kata dalam jawaban B dengan kata-kata dalam jawaban A, akan Anda perhatikan bahwa secara mendasar keduanya mengatakan hal yang sama. Bedanya adalah adanya tambahan kecepatan. Istilah-istilah yang digunakan dalam jawaban ini terasa kering. Orang-orang dalam persentase yang tinggi akan menjawab dengan pekerja keras. Jika Anda memang mengatakan bahwa Anda adalah seorang pekerja keras, maka jawabannya akan lebih kuat bila Anda menunjukkan waktu kapan Anda bekerja melampaui yang dibutuhkan. Saya sering bekerja 10 jam sehari. Secara keseluruhan jawaban ini membutuhkan adanya suatu penekanan. Jawaban terlemah. Jawaban ini lebih banyak menunjukkan kemahiran dibandingkan kepribadian Anda. Dalam jawaban ini terdapat fokus yang kuat pada kemampuan menganalisis pemecahan masalah namun satu dimensi. Dengan memberikan tambahan ciri-ciri kepribadian yang lebih dapat ditransferkan, seperti keahlian berkomunikasi, Anda akan memberikan gambaran diri Anda yang lebih baik dan lengkap. Berilah penilaian pada diri Anda. Bila Anda memilih jawaban B, beri nilai diri Anda 5 poin. Bila Anda memilih jawaban A, beri nilai diri Anda 3 poin. Bila Anda memilih jawaban C, beri nilai diri Anda 0 poin. Pertanyaan nomor 9. Apakah Anda pernah dipecat atau diberhentikan? Pilihlah jawaban yang paling kuat. A. Saya menerima pekerjaan terakhir sebagian karena saya memiliki hubungan yang baik dengan atasan saya. Setelah saya bekerja di sana 6 bulan, dia meninggalkan perusahaan tersebut. Sejak dari awal sudah tampak jelas bahwa antara saya dan atasan baru saya akan saling bertentangan. Kami memiliki tipe kepribadian yang berbeda. Dia sering mengganti-ganti aturan. Suatu hari dia inginnya begini, dan pada hari berikutnya dia maunya begitu. Orang ini benar-benar arogan dalam gaya pendekatan manajemennya. Pada suatu hari dia memanggil saya dan memberitahu bahwa saya dipecat, tanpa penjelasan apapun. Dia memecat saya, itu saja. B. Salah seorang manajer yang melapor kepada saya telah melakukan kesalahan yang besar sehingga menyebabkan perusahaan kehilangan uang dalam jumlah besar. Karena saya adalah atasannya, kami berdua dipecat. Pada awalnya saya pikir ini tidak adil. Kini saya menyadari bahwa orang itu berada di bawah pengawasan saya dan hal itu berada pada giliran saya, dan saya bertanggung jawab penuh atas apa yang terjadi. Saya telah meletakkan insiden itu di belakang saya dan kini saya sedang melangkah ke depan untuk mencari peluang-peluang baru. Saya melakukan kesalahan dalam memberikan penilaian yang bertentangan dengan kebijakan perusahaan dan dipecat. Saya tidak bangga atas apa yang saya lakukan itu dan bersikap keras terhadap diri saya atas kesalahan tersebut, namun saya juga telah belajar banyak dari kesalahan insiden tersebut. Tak ada gunanya tetap bergantung pada masa lalu. Saya akan lebih berhati-hati atas tindakan yang saya lakukan pada masa depan.
Saya siap untuk kesempatan kedua dan saya tahu bahwa kini saya akan menjadi seorang karyawan yang lebih baik akibat pengalaman ini. Evaluasi jawaban. Jawaban terkuat. B. Ini adalah jawaban yang paling kuat karena di dalamnya ada kejujuran dan kebijakan untuk menerima keadaan yang berada di luar kendali Anda dan bersedia bertanggung jawab. Memiliki kemampuan untuk menatap mata sang pewawancara dan mengakui bahwa Anda telah melakukan suatu kesalahan bukanlah suatu hal yang mudah, namun dalam jangka panjang hal itu akan mendapat ganjaran yang sepadan. Jawaban pertengahan. C. Jawaban ini tidak berbelit-belit dan jujur apa adanya. Berterus terang adalah cara yang lebih baik dalam mengatasi situasi ini dibandingkan berbohong karena satu kebohongan akan mengarah pada kebohongan-kebohongan lainnya. Cara Anda menyampaikan jawaban ini akan sama pentingnya dengan jawaban itu sendiri. Anda telah melanggar kebijakan perusahaan. Beberapa perusahaan tidak akan memberi peluang kepada Anda begitu Anda pernah dipecat. Akan tetapi, akan ada perusahaan-perusahaan yang menghargai kejujuran dan ketulusan Anda dan bisa saja melihat hal ini sebagai sebuah sikap yang terpuji. Jawaban terlemah. A. Ini adalah jawaban yang paling lemah karena menimpakan kesalahan ke pundak orang lain. Walaupun ini di luar kendali Anda dan Anda pun merasa tidak patut untuk dipecat, bukanlah sebuah ide yang bagus mencelah pihak manajemen perusahaan. Yang terbaik adalah dengan mengatakan bahwa tatkala atasan yang dulu mempekerjakan Anda telah pergi maka posisi telah berubah dan sudah tidak cocok lagi dengan nilai-nilai dan tujuan Anda. Bila Anda dikejar lagi dengan pertanyaan, Anda dapat mengatakan bahwa atasan baru Anda memiliki gaya bekerja yang berbeda dengan Anda. Berilah penilaian pada diri Anda. Bila Anda memilih jawaban B, beri nilai diri Anda 5 poin. Bila Anda memilih jawaban C, beri nilai diri Anda 3 poin. Bila Anda memilih jawaban A, beri nilai diri Anda 0 poin. Pertanyaan nomor 10. Mengapa begitu lama baru Anda menemukan sebuah pekerjaan? Pilihlah jawaban yang paling kuat. A. Karena pasar tenaga kerja begitu ketat, saya tidak mau asal-asalan dan berusaha untuk mencari sembarang pekerjaan. Saya menunggu saat yang tepat, sambil memikirkan untuk menemukan pekerjaan tepat. Saya mendatangi beberapa wawancara informasional untuk mencari tahu peluang-peluang apa yang ada di luar sana dan ke arah mana industri tersebut diarahkan. Saya juga mengikuti beberapa kursus jarak jauh melalui internet dan beberapa kursus singkat lainnya. Harus saya akui bahwa saat-saat untuk melakukan riset dan penjelajahan merupakan saat-saat yang menyenangkan bagi saya. B. Saya benar-benar tidak yakin. Saya punya latar belakang yang sangat bagus dengan pengalaman 5 tahun di industri ini dan pengetahuan mengenai beberapa program perangkat lunak. Saya tahu bahwa di luar sana ada banyak orang yang memiliki keahlian serupa, namun yang membedakan saya dengan orang-orang itu adalah kemampuan saya dalam menjalin hubungan dan bekerja dengan para pelanggan dari beragam latar belakang. Dengan memiliki kombinasi keahlian teknis dan keahlian bergaul dengan orang telah membantu saya untuk maju. Saya sedang mencari sebuah peluang di perusahaan yang menaruh penghargaan atas pelayanan pada pelanggan. C. Di luar sana bursa tenaga kerja benar-benar ketat, dan tidaklah mudah mendapatkan pekerjaan. Selama ini seluruh waktu saya tercurah untuk mencari kerja. Saya cuma belum beruntung saja. Saya telah melakukan semua hal yang semestinya seperti membangun jaringan dan pergi ke klub-klub dan pertemuan-pertemuan pekerjaan, namun tampaknya keahlian saya belum dibutuhkan. Saya tahu bahwa di luar sana ada banyak orang yang juga sedang mencari kerja. Persaingan sangat ketat. Evaluasi jawaban. Jawaban terkuat. B. Ini adalah jawaban yang paling jujur. Jawaban ini juga mengelak dari pertanyaan dan fokus pada apa yang harus Anda tawarkan, khususnya apa yang membedakan diri Anda dari semua orang lain yang sedang melamar pekerjaan ini. Membicarakan tentang apa yang dapat Anda berikan pada pekerjaan ini, bukannya apa yang telah Anda tempuh untuk sampai pada tahapan tes wawancara ini adalah sebuah teknik yang baik. Jawaban pertengahan. A. Ini adalah sebuah jawaban yang lumayan bagus karena menerangkan apa yang selama ini Anda kerjakan selama Anda masih menganggur.
Jawaban ini dapat memberikan keuntungan dari informasi tentang apa yang telah Anda temukan dalam pencarian informasi yang Anda lakukan atau apa yang harus Anda tawarkan sebagai hasil dari pencarian Anda. Jawaban terlemah. C. Ini adalah jawaban paling lemah karena di sini Anda menyalahkan perekonomian atas ketidakberuntungan Anda. Dalam jawaban ini juga disebutkan bahwa keahlian Anda belum dibutuhkan dan bukannya memberikan gambaran apa yang telah Anda lakukan untuk meningkatkan keahlian-keahlian yang Anda miliki guna membuat diri Anda menjadi lebih mudah memperoleh pekerjaan. Jawaban ini memiliki suatu nada yang pasif. Sang pewawancara bisa saja berpikiran bahwa tak ada orang lain yang mau mempekerjakan Anda dan barangkali diri Anda bukanlah produk yang diminati. Berilah penilaian pada diri Anda. Bila Anda memilih jawaban B, beri nilai diri Anda 5 poin. Bila Anda memilih jawaban A, beri nilai diri Anda 3 poin. Bila Anda memilih jawaban C, beri nilai diri Anda 0 poin. Pertanyaan nomor 11. Pengalaman apa yang Anda miliki sehingga Anda memenuhi syarat untuk menempati posisi ini? Pilihlah jawaban yang paling kuat. A. Pengalaman saya sangat pas dengan syarat-syarat yang dibutuhkan bagi posisi ini. Saya memenuhi semua persyaratan Anda. Saya pikir, saya dapat memberikan nilai tambah pada posisi ini melalui pemahaman dan pengetahuan saya di bidang bisnis internasional di negara-negara Asia. Memiliki kemampuan bahasa dan pemahaman atas norma-norma budaya akan menjadi sebuah aset yang sangat berguna dalam berhadapan dan bernegosiasi dengan perusahaan-perusahaan dari negara-negara tersebut. B. Saya tahu bahwa saya mampu melakukan pekerjaan ini. Saya memiliki keahlian-keahlian dan pengalaman yang diperlukan untuk berhasil di sini. Saya ingin bekerja untuk perusahaan ini, dan saya rasa posisi ini akan menjadi sebuah peluang dan sebuah tantangan bagi diri saya. Saya adalah orang yang suka tantangan, dan saya pun berkeinginan untuk terus tumbuh dan mempelajari keahlian-keahlian baru. Saya memiliki kekuatan dalam memecahkan persoalan dengan menggunakan data analitis. Saya suka bekerja dalam tim dan menyumbangkan solusi. C. Dengan pengalaman 6 tahun bekerja di industri elektronika, saya telah bekerja pada tipe-tipe sistem yang dibutuhkan bagi pekerjaan ini. Kekuatan saya adalah pada keahlian kepemimpinan yang saya miliki. Saya telah menjadi pengawas bagi para teknisi dan para petugas tester dengan jadwal 24/7. Jika Anda bertanya pada para anggota staf saya tentang diri saya, mereka akan mengatakan kepada Anda bahwa saya selalu ada manakala mereka membutuhkan saya. Saya sangat mudah beradaptasi dan telah bekerja sampai 70 jam dalam sepekan sehingga kami dapat menepati tenggat waktu. Evaluasi jawaban. Jawaban terkuat. C. Ini adalah jawaban yang paling kuat. Jawaban ini memberikan gambaran yang luas tentang diri Anda dan bagaimana keahlian-keahlian yang Anda miliki akan memenuhi apa yang dibutuhkan oleh sang pewawancara. Di sini ada contoh-contoh tentang kekuatan-kekuatan di area teknologi, keahlian kepemimpinan yang dipandang sebagai keahlian yang transferable, dan kesediaan Anda untuk melakukan apapun agar pekerjaan selesai. Adanya endorsement pihak ketiga dari orang-orang yang pernah bekerja bersama Anda sangat membantu. Berbicara melalui komentar-komentar dari orang lain adalah sebuah teknik yang kuat untuk digunakan manakala Anda sedang menjawab pertanyaan. Jawaban pertengahan. A. Jawaban ini memiliki titik kuat, namun ia tidak memberikan gambaran yang menyeluruh sebagaimana halnya pada jawaban C tadi. Kapan saja Anda bisa berbicara tentang nilai tambah bagi sebuah perusahaan, entah itu dengan kemampuan berbahasa, keahlian bergaul dengan orang, atau kemampuan melakukan sesuatu yang hampir semua calon lainnya tidak dapat, hendaknya Anda menjual hal itu sebagai sebuah titik kuat. Dengan menggantungkan betapa besarnya nilai Anda pada posisi tersebut, hal ini dapat menunjukkan keistimewaan Anda sebagai calon yang terpilih. Jawaban terlemah. B. Jawaban ini terlalu terfokus pada apa yang dapat dilakukan oleh pekerjaan itu bagi Anda. Penekanan terbaik seharusnya pada apa yang dapat Anda lakukan bagi perusahaan itu.
Jawaban ini akan lebih kuat bila menyertakan informasi yang spesifik tentang pengalaman Anda selama bertahun-tahun dan tipe-tipe masalah yang telah dipecahkan. Berilah penilaian pada diri Anda. Bila Anda memilih jawaban C, beri nilai diri Anda 5 poin. Bila Anda memilih jawaban A, beri nilai diri Anda 3 poin. Bila Anda memilih jawaban B, beri nilai diri Anda 0 poin. Pertanyaan nomor 12. Bagaimanakah atasan Anda yang sekarang atau mantan atasan Anda akan memberikan gambaran tentang kinerja Anda? Pilihlah jawaban yang paling kuat. A. Saya dan atasan saya yang terakhir memiliki kepribadian yang sangat berbeda, dan kadang-kadang hal itu menimbulkan konflik. Saya pikir dia akan mengatakan kepada Anda bahwa saya di atas semua itu adalah seorang profesional dalam hal berhubungan dengan para pelanggan, baik internal maupun eksternal. Dia juga akan mengatakan kepada Anda bahwa saya menepati semua tenggat waktu yang diberikan. B. Dia akan mengatakan kepada Anda bahwa saya adalah tangan kanannya. Dia yang akan membuat keputusan dan sayalah yang mengerjakan latar belakang dan pekerjaan teknisnya. Dia mengandalkan saya untuk melakukan semua kalkulasi dan proses pemasukan data pada berbagai proyek. Saya akan meluruskannya manakala dia hendak menyimpang dari jadwal, dan saya akan datang menolong manakala dia membutuhkan bantuan. Dia akan mengatakan kepada Anda bahwa saya tetaplah temannya walaupun kami sudah bekerja bersama selama 5 tahun. C. Dia akan mengatakan kepada Anda bahwa saya memiliki keahlian-keahlian yang sangat baik dalam bekerja dengan semua orang dari beragam latar belakang. Dia menominasikan saya untuk menerima penghargaan dalam hal pelayanan terhadap para pelanggan yang sangat baik yang telah saya lakukan selama ini di perusahaan. Dia memperlakukan saya dengan penuh hormat dan memberikan umpan balik yang saya perlukan untuk belajar dan tumbuh dalam pekerjaan saya. Dia juga akan mengatakan kepada Anda bahwa saya sangat dapat diandalkan dan senantiasa menepati tenggat waktu yang diberikan. Evaluasi jawaban. Jawaban terkuat. B. Ini adalah jawaban yang paling kuat karena memberikan gambaran yang jelas bagaimana Anda bekerja dengan pihak yang punya otoritas, suportif dan bertanggung jawab. Jawaban ini memberikan informasi kepada sang pewawancara tentang keahlian-keahlian dan kemampuan-kemampuan teknis Anda serta kelenturan dan kesediaan Anda. Jawaban ini juga menyampaikan hubungan yang Anda bangun dengan atasan Anda. Tidak semua pekerjaan berakhir dengan hubungan pribadi, namun jika Anda dapat mengutip atasan Anda atau menyebutkan sesuatu yang positif yang dikatakan oleh seorang atasan dalam suatu tinjauan kinerja, maka hal itu akan memperkuat jawaban Anda. Jawaban pertengahan. C. Ini adalah sebuah jawaban yang dapat diterima namun tidaklah sekuat jawaban B tadi karena tidak spesifik. Jawaban ini menunjukkan adanya keahlian yang bagus dalam berkomunikasi dan bergaul dengan orang serta bahwa Anda adalah orang yang dapat diandalkan dan mampu menepati tenggat waktu, yang mana itu adalah suatu hal yang baik, namun perlu diperkuat oleh adanya contoh. Fakta bahwa Anda dinominasikan untuk menerima suatu penghargaan sudah tentu suatu hal yang sangat patut disebutkan. Jawaban terlemah. A. Ini adalah jawaban yang lemah. Yang terbaik adalah hindari untuk membicarakan tentang adanya perbedaan-perbedaan dengan cara yang negatif. Walaupun jawaban ini tidak benar-benar mengkritik atasan atau perusahaan tempat kerja Anda, namun ini menunjukkan bahwa ada masalah. Titik perhatian sang pewawancara bisa jadi adalah bahwa Anda tidak dapat bergaul dengan baik dengan para atasan Anda. Jawaban ini memiliki sudut positif karena bicara tentang sikap profesional dan kemampuan menepati tenggat waktu. Seorang pewawancara yang baik akan meneropong lebih jauh lagi dan mencari tahu seperti apakah konflik yang terjadi. Berilah penilaian pada diri Anda. Bila Anda memilih jawaban B, beri nilai diri Anda 5 poin. Bila Anda memilih jawaban C, beri nilai diri Anda 3 poin. Bila Anda memilih jawaban A, beri nilai diri Anda 0 poin. Untuk file lengkap dari pertanyaan-pertanyaan wawancara psikolog ini, teman-teman bisa kunjungi blog kami di tanpasogok.blogspot.com. Link blog ada di deskripsi.